Baik, Sobat Sains, kali ini kita masih membahas materi tentang ekosistem, khususnya materi yang ada di dalam tema 5, subtema 2, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Berdasarkan perannya di dalam rantai makanan, dibedakan menjadi produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Contohnya adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2 atau sekunder. Biasanya ditempati oleh hewan karnivora atau pemakan daging atau juga omnivora atau hewan pemakan segala. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu diduduki oleh hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Yang ketiga, selain produsen dan konsumen, di dalam rantai makanan ada juga makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Biasanya makhluk hidup pengurai contohnya adalah bakteri, jamur, atau cacing. Oke Sobat Sains, agar kalian bisa memahami apa itu rantai makanan, sekarang kalian coba amati contoh di dalam ekosistem kebun berikut ini. Di sebuah kebun biasanya terdapat tanaman tomat. Tanaman tomat ini daunnya dimangsa oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam dan ayam kemudian dimangsa oleh musang. Musang mati kemudian akan diuraikan oleh jamur. Nah, ini contoh salah satu rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun. Sekarang kita akan amati bagaimana peran setiap makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan tadi ya. Oke, yang pertama, tanaman tomat berperan sebagai produsen karena ia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu, tanaman tomat daunnya dimangsa oleh ulat. Oleh karena itu, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, ulat dimakan oleh ayam, maka di sini ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, ayam dimakan oleh musang, sehingga musang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian musang mati diuraikan oleh jamur. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh rantai makanan berikutnya. Contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Di sawah biasanya terdapat tanaman padi dan biasanya padi ini dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimangsa oleh ular dan ular kemudian mati diuraikan oleh jamur. Nah, bagaimana kedudukan pada masing-masing makhluk hidup dalam ekosistem sawah ini? Yang pertama, padi tentunya sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus, maka tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu ular sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. Sekarang kita coba amati rantai makanan yang ada di dalam ekosistem laut. Di laut juga terdapat makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian si fitoplankton ini dimangsa oleh udang. Udang kemudian dimakan oleh ikan. Dan ikan dimangsa oleh singa laut. Jadi, di sini plankton berperan sebagai produsen,
udang sebagai konsumen tingkat 1, ikan sebagai konsumen tingkat 2, dan singa laut sebagai konsumen tingkat 3. Jika singa laut ini mati, maka akan diuraikan oleh pengurai. Misalnya saja oleh bakteri. Ini contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem taman atau kolam. Di taman terdapat tumbuhan hijau yang biasanya daunnya dimangsa oleh belalang. Belalang kemudian akan dimangsa oleh katak, dan katak dimangsa oleh ular, kemudian ular dimangsa oleh elang. Urutan perannya sebagai berikut. Tumbuhan hijau di sini berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, lalu katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian elang sebagai konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Karena di dalam ekosistem ini tidak terdapat makhluk hidup lain yang memangsa elang, tapi elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Semoga dengan contoh-contoh yang tadi Sobat Sains bisa lebih paham ya tentang rantai makanan. Sekarang kita akan membahas jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Contohnya, Sobat Sains bisa melihat dalam gambar berikut ini. Di sini terdapat lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya, tumbuhan. Tumbuhan ini jika mati, maka dia akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, ini satu rantai makanan. Kemudian ada juga rantai makanan yang lain. Contohnya, tumbuhan hijau ini kemudian dimangsa oleh herbivora. Ya, herbivora kemudian mati diuraikan oleh jamur dan bakteri. Nah, ini adalah rantai makanan yang kedua. Rantai makanan berikutnya adalah tumbuhan masih dimangsa oleh herbivora, tapi herbivora ini dimangsa lagi oleh karnivora. Nah, ini adalah rantai makanan yang ketiga. Kemudian karnivora ini mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam satu ekosistem ini terdapat lebih dari satu rantai makanan, kemudian di antara rantai makanan tersebut saling berhubungan. Maka dari itu, ini adalah disebut sebagai jaring-jaring makanan. Berikut ini ada contoh jaring-jaring makanan yang ada di dalam satu ekosistem. Contohnya adalah tanaman tomat yang tadi dikonsumsi oleh ulat daunnya. Kemudian ulat dimakan oleh anak ayam ini kemudian dimangsa oleh musang, dan musang mati diuraikan oleh jamur. Nah, rantai makanan yang kedua masih berkaitan, yaitu produsennya adalah tanaman tomat. Tanaman tomat dimangsa oleh ulat, kemudian di sini ulat masih dimangsa oleh anak ayam kemudian dimangsa oleh musang. Tapi di sini terdapat pemangsa musang, yaitu ular. Kemudian ular di sini dimangsa lagi oleh burung elang, dan burung elang akhirnya mati diuraikan oleh jamur. Nah, dalam jaring-jaring makanan ini terdapat dua rantai makanan yang saling berhubungan, ya. Oleh karena itu ini disebut sebagai jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem berikut terdapat jaring-jaring makanan. Yang pertama adalah rumput yang dikonsumsi oleh sapi. Kemudian daging sapi ini dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu manusia juga bisa menjadi bagian dari rantai makanan. Nah, kemudian manusia mati dan akan diuraikan oleh pengurai. Nah, kita amati yuk rantai makanan berikutnya. Yang kedua adalah rumput dikonsumsi oleh sapi. Tapi dalam ekosistem ini bisa juga sapi ini dimangsa oleh singa. Kemudian singa mati dan diuraikan oleh jamur. Nah, jadi dalam jaring-jaring makanan berikut ini terdapat rantai makanan yang berbeda
dan semuanya saling berhubungan. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan berikut ini. Yang pertama, ada tumbuhan hijau sebagai produsen, yang kemudian dia daunnya dimangsa oleh ulat, lalu ulat ini dimangsa oleh kadal, kadal kemudian dimangsa oleh elang. Nah, ini satu rantai makanan. Ada juga rantai makanan lainnya, yaitu tumbuhan hijau ini dia dikonsumsi oleh kelinci, lalu kelinci dimangsa oleh elang. Atau bisa juga tumbuhan hijau ini dimakan daunnya oleh siput, kemudian siput dimangsa oleh burung, dan burung dimangsa oleh burung elang. Jadi pada gambar berikut ini terdapat 3 rantai makanan. Yang pertama ini yang ditunjukkan oleh panah warna kuning, yang kedua rantai makanan yang ditunjukkan oleh warna ungu, dan yang ketiga rantai makanan yang ditunjukkan oleh warna biru. Nah, ketiga rantai makanan ini saling berhubungan karena memiliki konsumen puncak dan produsen yang sama. Oleh karena itu dapat disebut sebagai jaring-jaring makanan. Oke Sobat Sains, jadi pada jaring makanan ini terdapat 3 rantai makanan. Dalam ekosistem sesungguhnya mungkin bisa terdapat lebih dari 3 rantai makanan. Itu tadi penjelasan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.